Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu, dan syarat sahnya sholat yang kelima. Syarat sahnya sholat yang kelima adalah dukhulul waqti, yaitu telah masuknya waktu, sholat. Ay ma'rifatu dukhulihi, yakni mengetahui telah masuknya waktu sholat, yaqinan halnya dengan yakin, au dhannan atau dengan persangkaan kuat, bil ijtihadi berdasarkan ijtihad. Ijtihad itu kerja keras untuk bisa mengetahui, ya, apa yang dimaksud kalau di sini ijtihad untuk mengerti waktu sholat, upaya yang keras untuk mengetahui waktu sholat. Jadi dengan jam kah, dengan astronomi kah, seperti itu, ataupun dengan pergerakan matahari untuk menentukan masuknya waktu sholat. Di sini ada lafaz dhannan, yakinan aw dhannan. Kalau yakin itu 100%, tidak ada keraguan, yakin sudah masuk waktu sholat. Kalau dzon itu adalah keraguan. Keraguan itu ada 3 tingkatan. Yang paling rendah wahmun, bau ha mim, wahmun, itu paling rendah. Kalau kita bisa klasifikasikan 25% yakin, selebihnya tidak yakin atau kurang yakin. Yang yakinnya cuma 25%, itu wahm. Sedangkan naik lagi tingkat kedua, syakkun, shin kaf, kemudian syiddah, syakkun, artinya 50% yakin, 50% tidak, 50-50. Kemudian tingkatan yang ketiga, ini tingkatan apa tadi? Keraguan. Tingkatan yang ketiga adalah dhannun, kemudian nun disyiddahkan, dhann. Itu 75% atau lebih yakin, sisanya yang sedikit tidak yakin. Bisa 90% yakinnya, begitu kan? Pokoknya kisaran itulah. 1/4 yakin, sisanya tidak yakin, itu wahm. Kemudian setengah yakin, setengahnya tidak yakin, berarti syak. Kemudian 3/4 yakin, sisanya tidak yakin, berarti dzon. Dzon. Jadi kalau kita membaca sebuah kata di dalam bahasa Arab, lihat setiap suku kata. Bahkan bukan hanya suku kata saja, perubahan harokat, perubahan huruf pun bisa saja itu merubah makna, ya. Di sini dijelaskan syarat sah yang kelima untuk kita bisa melaksanakan sholat dengan sah itu adalah mengerti, atau yaitu sudah memasuki waktu sholat. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui waktu sholat secara pasti. Yakinan itu pasti, ilmu pasti, ya, 100%. Au dhannan bil ijtihadi, atau persangkaan yang kuat. Atau persangkaan yang kuat. Jadi tidak sampai persangkaannya itu lemah, tapi persangkaannya kuat. Dengan apa kok bisa kuat persangkaannya? Bil ijtihadi, dengan ijtihad. Contoh begini, kita punya kompas. Kita punya waktu, ya, ini bukan arah kiblat, ini waktu sholat. Kita punya aplikasi waktu sholat, prayer, dan kita sudah setting sesuai dengan lokasi GPS kita. Kemudian menunjukkan bahwasannya sebentar lagi, kira-kira 5 menit lagi memasuki waktu isya, contoh. Dan kita yakin kuota internetnya masih ada, masih kuat untuk bisa menerima signal GPS, menentukan lokasi kita, sehingga pengoperasian dari
alat tersebut optimal betul. Pas dicet Karawang, Teluk Jambe, waktunya sekian. Itu salah satu bentuk ijtihad untuk mengerti waktu sholat. Berarti 5 menit lagi. Atau ketika tidak memiliki aplikasi, bagaimana, dengan cara apa? Kita bisa kalau siang menggunakan tongkat. Tongkat diberdirikan secara utuh berdiri, ya, jangan doyong. Ketika kita ingin mengetahui waktu sholat zuhur tiba, maka lihat bayang-bayang matahari membentuk bayang-bayang benda tersebut, tongkat kita. Apakah, kan matahari dari timur, kalau di Indonesia kan dari timur kita. Apakah bayang-bayangnya itu, bayang-bayang tongkatnya masih ada di barat? Kalau bayang-bayang tongkat masih ada di barat, berarti belum memasuki waktu zuhur. Kemudian tongkat ini sudah mulai membentuk bayang-bayang yang mengarah ke arah munculnya matahari, artinya ke timur, bayang-bayang tongkatnya, atau justru belum, gitu ya, malah minggir gitu. Kadang di bulan-bulan tertentu, ya, dari arah bayang-bayang ke sana bisa langsung ke sini, tapi di bulan tertentu posisinya matahari mungkin agak sedikit berbeda, condongnya ke kanan atau ke kiri, sama seperti bulan kan, begitu kan. Kadang bayang-bayangnya itu ada bayang-bayang nggak hilang, nggak, padahal waktu istiwa itu waktu dimana tidak ada bayang-bayang sebuah benda, tapi ternyata ada kalanya di waktu tertentu tetap ada bayang-bayang, tapi sedikit di sebelah kanan atau kiri gitu loh, seolah-olah seperti itu. Nah, itu berarti masih melipir, belum masuk waktunya. Nah, ketika bayang-bayangnya nanti sudah ke arah doyong, arah bayang-bayangnya, ya, bukan tongkatnya, bayang-bayang tongkat tersebut sudah mengarah ke arah munculnya matahari, berarti matahari sudah tergelincir ke arah barat. Kalau di kita sudah tergelincir ke arah barat. Nah, ketika matahari sudah tergelincir dan sudah membentuk bayang-bayang sebuah benda, membentuk bayang-bayangnya bukan ke sana tapi ke sini gitu loh, membentuk bayang-bayang sebuah benda, ya, sehingga bayang-bayang itu mengarah ke arah munculnya matahari. Ketika terbit, ke arah terbitnya matahari, bayang-bayangnya itu berarti mataharinya sudah ada menuju arah terbenam. Nah, ketika sudah membentuk bayang-bayang itu, maka berarti sudah memasuki waktu zuhur. Dengan cara ijtihad seperti itu, kita mengerti masuknya waktu sholat, berarti kita sudah memiliki zon yang kuat atau bahkan yakin. Nah, ketika yakin, jelas bayang-bayangnya, yakin berarti. Tapi ketika ternyata agak mendung-mendung begitu, ya, agak mendung-mendung begitu, ini kayak rada-rada remeng-remeng, ya, gitu kan, rada-rada remeng-remeng gitu. Tapi kita punya persangkaan kuat, tapi kayaknya yakin karena kalau dilihat matahari sudah ada agak condong ke sana nih. Yakinlah pokoknya mah, karena agak mendung begitu. Seperti tadi, ya, sore lagi panas-panasnya, siang gitu. Saya punya persangkaan, wah bakal hujan nih. Saya panggil Mang Dudung. Mang Dudung, geserin alat-alat sound system. Ibu-ibu ngomong, kenapa? Supaya enggak kecipratan air dari mana? Kata ibu-ibu bingung gitu. Enggak tahunya pas akhir ngaji hujan dengan izin Allah. Gitu. Nah, ini ada zon, artinya kan ada zon, ada persangkaan kuat. Persangkaan kuat, perasaannya saya kuat sekali, saya seolah-olah melihat ada hujan dari sebelah sana yang bergerak menuju kemari. Tapi belum ada hujan, masih jauh, masih lama. Tapi persangkaan saya kuat sekali, saya seolah-olah melihat hujan dari kejauhan gitu, mendekat set, itu zon. Walaupun di sini masih panas, masih terang, masih serap, tapi saya seolah-olah melihat di sebelah sana tuh hujan gitu loh. Nah, masih lama jaraknya, di awal ngaji sudah nyuruh mendung, geserin. Saya sudah punya zon gitu, persangkaan kuat 90% bakalan hujan atau 80% bakalan hujan. Akhirnya sudah 2 jam, ternyata betul pas mau pulang, selesai pengajian kemudian hujan. Nah, itulah yang disebut dengan zon. Kita
seperti melihat tanda-tanda gitu ya yang bisa meyakinkan kita. Walaupun di tempat kita masih panas gitu, tapi kita seperti melihat tanda-tanda dari kejauhan sekali. Gitu. Faman shalla biduniha, maka siapa saja orang, faman maka utawi sopone wong iku sholat kang sholat sapa wong biduniha kelawan tanpa ma'rifat, ya ma'rifat bidukhuli waktu sholat. Jadi siapa yang sholat tanpa mengerti masuknya waktu sholat, tanpa mengetahui masuknya waktu sholat, termasuk kita mengetahui sekarang masuknya waktu sholat dengan jam digital yang sudah disetting, sesuai dengan wilayah masing-masing. Kita bisa setting sekarang jam digital. Sholat ibadah apa bukan? Wajib tidak mencari tahu waktu sholat, mengerti waktu sholat wajib tidak? Wajib. Hukumnya ketika kita mau melaksanakan sholat, wajib hukumnya kita harus mengerti waktu sholat, waktunya masuk apa tidak. Itu syarat sah bahkan. Jika seseorang sholat tanpa mengerti masuknya waktu sholat, bi'an hajama, seperti umpamanya gegabah, tidak mencermati waktu, gegabah, pokoknya asal sholat gabres aja gitu, lam tasih, maka tidak sah apa sholatuhu, sholatnya orang tersebut. Wa in waqa'at, dan meskipun lah, jadi maknanya di sini meskipun, senajan dan walaupun waqa'at telah terjadi, ya pelaksanaan sholatnya tersebut, walaupun sudah terjadi fil waktu, di dalam waktunya, artinya selesainya itu sudah masuk waktu sholat, tapi ternyata ketika mengawalinya tidak mengerti masuknya waktu sholat. Dia mengetahui masuknya waktu sholat setelah dia melaksanakan sholat. Tidak bisa begitu. Dia harus mengerti bahwa ini sudah masuk waktu sholat ketika dia sebelum melaksanakan sholat. Jadi sebelum takbiratul ihram harus tahu bahwa benar ini sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau ngertinya itu setelah sholat, wah asal sholat saja. Setelah sholat kan ya namanya sholat, pelaksanaan kan ada delay, berarti ada waktu yang sudah terbuang ketika sholat. Bisa saja ketika sebelum sholat belum masuk waktu sholat, tapi ketika sholat pelaksanaannya 5 menit atau 10 menit atau 7 menit, barulah pada saat selesai sholat ternyata baru masuk waktu sholat. Bisa seperti itu, maka tidak sah sholatnya. Maka jangan gegabah, harus benar. Jangan karena kita ngejar overtime awal sampai-sampai gitu belum waktunya masuk subuh sudah sholat duluan, takut kena macet mau ke Jakarta, mau ke Sunter. Li'adami syarti, karena ketiadaan pemenuhan syarat, karena tidak adanya al-adamu pakai ain dal mim, karena hilangnya asyarti, syarat sahnya sholat. Salah satunya ini mengerti masuknya waktu sholat. Bi khilafi ma law shalla, berbeda halnya jika seseorang sholat bil ijtihadi, dengan berijtihad terlebih dahulu, thumma tabayyana, kemudian ia ternyata terjelaskan, ya thumma tabayyana, kemudian menjadi jelas, anna sholatahu bukan sholatuhu, ya pentingnya ngaji talaki itu seperti kalau ada salah cetak bisa dikoreksi. Kan ada lafaz anna adalah harfu nasbin, lafaz sholatuhu dinasabkan, sholatahu dinasabkan, lafaz sholat itu dengan huruf lam, dengan huruf anna, dengan anna, karena anna adalah harfu nasbin dan alamat nasabnya fathatun zahiratun fi akhiri. Wajar kalau salah cetak.
Tsumma tabayyana, kemudian menjadi jelas ya, anna sholatahu, atas sesungguhnya sholatnya orang tersebut itu kanat qoblal waqti, terjadi atau ada apa sholatnya tersebut itu qoblal waqti, sebelum masuk waktu sholat. Jadi gini, berbeda halnya jika seorang sholat dengan ijtihad, dia berupaya berijtihad terlebih dahulu untuk mengerti atau mengetahui, mencari tahu waktu masuknya waktu sholat. Kemudian dia sholat, tapi ternyata menjadi jelas dia baru ngeh gitu loh, bahasa kita mah gampangannya ya. Tsumma tabayyana, kemudian ternyata menjadi nyata ya. Apa? Anna sholatahu, sesungguhnya sholatnya orang tersebut itu terjadi, dilaksanakan kanat, adanya tersebut qoblal waktu, ternyata mulai sholatnya itu sebelum masuk waktu sholat, tapi dia sudah berijtihad dulu, artinya ijtihadnya tidak akurat, tapi ada ijtihad, betul tidak? Makanya ini yang disebut dengan keterangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara umatku, maksud umat di sini ulama, orang yang memang ada kapasitas ilmu, berijtihad kemudian benar, maka dia dapat 2 pahala ya. Sedangkan siapa orang yang berijtihad bersungguh-sungguh dengan kapasitasnya, jangan asal, jangan dengan keawaman kita berijtihad, harus dengan syarat-syaratnya, syarat ijtihadnya terpenuhi, tapi ternyata tidak tepat hasil ijtihadnya, dia dapat 1 pahala karena dia berijtihad, berupaya. Seperti halnya sahabat ya, seperti halnya sahabat, contoh sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah berijtihad, ketika ditanya oleh Rasulullah, beliau berijtihad dengan demikian. Bagaimana engkau menetapkan hukum di sana? Karena kan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu itu adalah salah satu yang dikatakan oleh Rasul orang yang paling amanah di antara umatku, yaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketika diutus untuk menetapkan sebuah hukum, untuk memungut zakat ke daerah-daerah tertentu, maka ketika pulang ditanya oleh Rasul, dengan apa engkau menetapkan sebuah hukum? Gitu. Dengan kitabullah. Kalau tidak dalam kitabullah, dengan sunnah Rasulnya. Kalau tidak dengan sunnah Rasulnya, maka aku berijtihad. Begitu. Maka Rasulullah tersenyum. Jadi seperti halnya sahabat Umar berijtihad supaya Khalifah Abu Bakar Siddiq membukukan Al-Quran, mengumpulkan para hufaz untuk membukukan Al-Quran, mengkodifikasi Al-Quran. Padahal saat itu sahabat Abu Bakar nggak mau, menyatakan hal itu bid'ah. Tapi kemudian berkali-kali datang sahabat Umar kepada sahabat Abu Bakar, akhirnya dia menerima. Tapi kata sahabat Abu Bakar, jangan aku yang menerima tugas berat ini, yuk kita datang kepada sahabat yang muda tapi alim. Siapa? Sahabat Zaid bin Thabit. Maka pemimpin kodifikasi Al-Quran, untuk memimpinnya pada saat itu ada orang muda tapi alim, diakui kealimannya oleh sahabat-sahabat senior, oleh sahabat-sahabat utama, oleh sahabat Abu Bakar, oleh sahabat Umar. Kealimannya diakui. Siapa? Sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit juga mengakui ada rekan-rekannya, diantaranya sahabat Ubay bin Ka'ab. Tuh, seperti itu. Jadi kalau ada orang masih muda tapi sudah mumpuni ilmunya, diakui oleh para ulama di masanya, ya ada kalanya seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika seseorang sholat tapi sebelumnya sudah ijtihad mencari tahu waktu sholat, namun kenyataannya hasil ijtihadnya tidak tepat, maka sholatnya tetap sah. Ternyata tadi pas memulai sholat itu sebetulnya belum masuk waktu sholat, tapi dia selesainya ketika sudah masuk waktu sholat. Dia pikir itu tadi mengawali takbiratul ihram itu sudah memasuki waktu sholat. Ternyata dia baru sadar bahwa dia baru selesai ketika memasuki waktu sholat. Berarti awal sholatnya itu belum masuk waktu sholat. Tapi kalau dia sudah berijtihad terlebih dahulu,
dia sudah berupaya ijtihad dengan cara bagaimana, ya, dia mengerti dengan cara seperti tadi, mencari tahu dengan bayang-bayang sebuah benda atau apapun dengan GPS, tapi ternyata nyatanya tidak tepat, maka andai di bagian sholatnya itu, entah dari tengah-tengah atau akhir sholatnya memasuki waktu sholat, kalau dia sebelumnya sudah ijtihad sebelum sholat, tetap sah sholatnya. Tapi kalau belum ijtihad untuk mengerti waktu sholat, ujuk-ujuk sholat dengan sembrono, baru sadar setelah sholat bahwa dia memasuki waktu sholat itu di tengah-tengah sholat, baru masuk waktu sholat di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat terakhir, seperti itu. Tapi dia sebelumnya asal sholat gabrat saja, tidak berupaya mencari tahu betul sudah masuk belum sih, sudah masuk waktu sholat belum sih, nanya ke sama orang yang ngerti, orang setempat gitu kan, barangkali yang punya jadwal gitu. Nah, kalau di daerah muslim. Tapi kalau di daerah yang minoritas Islam, ketika saya di Korea Selatan, ketika saya di mana gitu kan, di Taiwan, di Hong Kong, bagaimana? Kita harus berijtihad dulu. Nanya orang setempat kah, kalau ada aplikasi yang ternyata bisa akurat dengan tempat tersebut, bisa juga digunakan gitu. Nah, kebetulan hotelnya dekat masjid gitu kan, enak ya, masih agak kedenger sayup-sayup suaranya, karena di sana tidak boleh menggunakan speaker luar, jadi speaker dalam paling juga yang di lantai bawah, karena masih terbuka ada jendela-jendela ataupun apa namanya tuh, ada speaker yang di area masjid tapi di luar gitu, di luarnya bukan di luar total, di luar apalagi di menara, enggak, cuma speaker kecil itu, speaker kecil ketika pintunya terbuka gitu kan, berarti ada terdengar. Nah, ya sholatnya akhirnya ke masjid karena tahu, ketika jauh dari masjid ya nggak bisa ngedengar, bagaimana caranya? Ya ijtihadlah. Fa innahu in kana alaihi fa'itatun min jinsiha waqa'at anha. Fa innahu, karena sesungguhnya, in kana alaihi, jika ada pada diri orang tersebut apa itu? Tanggungan kewajiban mengqadha. Ya, fa'itatun dari salat yang tertinggal, min jinsiha dari jenis salat tersebut, salat yang sama dengan waktu tersebut, waqa'at anha, maka salat tersebut menjadi sah untuk mengqadha salat yang tertinggal. Kembali, fa innahu in kana alaihi fa'itatun, jika orang tersebut memiliki kewajiban qadha salat, jika orang tersebut memiliki kewajiban qadha salat, min jinsiha, dari salat yang harusnya diwajibkan diqadha, dari jenis sholat yang sama yang pada saat waktu tersebut ia berada. Artinya contoh, kebetulan mau memasuki waktu zuhur, dia sempat punya atau dia masih punya qadhaan, kewajiban qadha sholat zuhur, karena mungkin ketika zuhur masih di pesawat, ya, dari Indonesia ke Jepang, dari Indonesia ke Amerika, ternyata di pas waktu sholat ternyata tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum karena nggak ada air yang bisa digunakan untuk wudhu, nggak bisa, kemudian juga tidak ada debu yang jelas, yang zahir, yang suci, akhirnya sholat dihormatil waktu. Maka berarti menurut para ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Baihaqi, ya, Imam Hakim, itu ulama-ulama Syafi'iyah tuh, pengikut mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi, Imam Ghazali, Imam Izzuddin bin Abdissalam, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ali Nuruddin Al-Haythami, itu para ulama-ulama Syafi'iyah, banyak ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa pelaksanaan sholat dihormatil waktunya tetap dilaksanakan, tapi belum memenuhi kewajibannya, ada kewajiban qadha, maka berarti namanya sholat dihormatil waktu. Nah, ketika sudah turun, sudah ada di hotel, ternyata kan perjalanan dari bandara ke hotel mungkin agak jauh, ya, sehingga tidak bisa langsung mengqadha sholatnya tersebut, nunggu terus sampai kira-kira istirahat di hotel, baru ternyata pada saat dia sampai di hotel dia masih memiliki kewajiban qadha, dan ada di hotel itu di waktu menjelang waktu zuhur.
Maksudnya seperti itu, ya, memiliki kewajiban qada yang sejenis sholatnya dengan waktu yang sedang dihadapi, jenis sholatnya. Waktu yang dihadapi dia punya kewajiban wajib sholat zuhur adaan, dan dia punya tanggungan qada sholat zuhur juga ternyata. Fa innahu in kana alaihi faitatun min jinsya waqa'at anha. Jika dia memiliki tanggungan kewajiban qada sholat yang tertinggal dari jenis sholat yang sama dengan sholat yang diwajibkan pada waktunya tersebut, maka sholat tersebut menjadi sah untuk mengqada sholat yang tertinggal. Jadi begini, tadi kita sudah ijtihad, ada di Korea Selatan, waduh susah ini adzan, tidak bisa pakai speaker luar, nggak kedenger. Pas di hotel, gimana nih waktunya sholat? Ijtihad sajalah, ijtihad. Kita nggak tahu, karena di sana masjid aja seperti ruko. Masjid itu, kecuali masjid-masjid yang resmi itu yang besar, ya memang gedung seperti gedung, tapi tidak seperti masjid di kita pakai kubah, enggak. Jadi seperti gedung bertingkat, ya. Tapi kalau yang masjid tidak resmi, tapi masjid tapi kecil, jadinya itu ruko. Ruko dibeli oleh jamaah Indonesia contoh. Kemudian dijadikan masjid, ada berapa tingkat gitu ya, ada 5 lantai. Dijadikan masjid, ada kantor, ada apa. Nah kalau yang masjid ya kotak aja seperti gedung gitu, kotak tapi masjid. Ya ada ornamen khas saja sedikit. Kalau masuk ke dalam baru kita paham ada di lantai berapa nanti resto muslim begitu. Nanti masjidnya di lantai berapa, gedung. Jadi gedung resmi gitu, sudah dibeli kemudian diresmikan oleh pemerintah, itu masjid resmi. Kalau yang masjid tidak resmi itu bisa ketika sekali-kali pemerintah mau membongkar satu area tersebut, maka itu bisa dibongkar. Nah itu yang tidak resmi, karena bentuknya ruko dibeli. Ya akhirnya kita yang di sekitarnya juga walaupun hotelnya dekat dengan masjid, ternyata tidak bisa mendengar suara adzan tersebut karena kedap di dalam. Tidak boleh aturannya, kecuali masjid yang resmi masih ada sayup-sayup speaker di luar kecil-kecil, tidak masalah. Ketika kita sudah berijtihad mencari tahu waktu masuknya sholat dengan aplikasi, contoh, kemudian kita sholat, ternyata kita baru sadar pada saat di tengah-tengah sholat ada orang setempat yang memberitahu bahwa baru masuk waktu sholat, atau terdengar sayup-sayup adzan dari masjid yang dekat. Ternyata ada masjid, kita nggak tahu itu ada masjid karena bentuknya ruko, ada sayup-sayup terdengar suara adzan ternyata, contoh seperti itu. Maka sholat itu sah dan bisa menjadi qada sholat sebelumnya. Artinya sholat yang kita wajib mengqadanya ketika berada di pesawat, sholat dihormatil waktu yang tetap wajib diiadah, wajib tetap diqadha. Kita tadi niatnya niat adaan sebetulnya, paham tidak? Tidak niat qadhaan. Tadi sholat yang barusan niat kita niat sholat adaan. Maka walaupun niat sholat adaan sekalipun, maka sholat tersebut sudah sah untuk mencukupi kewajiban qadha sholat zuhur. Maka berikutnya kita tinggal sholat zuhur saja pada waktunya. Jadi setelah tadi sholat yang kita ijtihad dulu nih, ini kayaknya sudah masuk waktu sholat, ini di aplikasi saya sudah nih. Ini memang penjelasannya harus diulang-ulang ya, karena kalau tidak belum tentu semua cara pemahamannya sama, kecepatan memahaminya sama, tidak bisa ditentukan begitu, berbeda-beda teman-teman. Kita datang nih di hotel, ijtihad kita karena tidak ada masjid yang kita tahu di sana, di negara yang minoritas muslim, sudah pakai aplikasi. Ternyata kita sholat tuh, kita pikir sudah masuk waktu sholat, karena kalau di aplikasi kita sudah ya. Lalu kemudian di tengah-tengah sholat ternyata ada sayup-sayup suara adzan, masuk waktu zuhur baru masuk katanya. Nah itu yang sahih, berarti yang sahih menurut majelis ulama setempatnya lah, bahasa kita mah menurut departemen agama Islam setempatnya. Nah kita bagaimana ya, lanjutkan saja. Sah sholat tersebut sebagai qadha
sholat kita ketika di pesawat. Nah jadi kalau sudah selesai sholat ini kan kita sudah memasuki waktu zuhur tuh, ya berarti kita tinggal sholat lagi, sholat zuhur adaan, memenuhi kewajiban dari waktu yang kita baru masuk tersebut. Yang tadi sah tidak? Sah karena kita sebelumnya sudah ijtihad. Sahnya sebagai apa? Cukuplah itu untuk memenuhi kewajiban qadha dari sholat zuhur yang kita laksanakan dengan cara lihurmatil waktu di pesawat. Kan masih ada kewajiban qadha tuh, itu gantinya gitu. Paham ya? Nah, jadi setelah itu dilaksanakan kemudian kita tinggal sholat zuhur lagi adaan, memenuhi kewajiban di waktu zuhur yang baru kita masuki tersebut. Wa illa waqa'at lahu naflan mutlaqan, dan jika ternyata tidak ada upaya untuk ijtihad, tidak ada ijtihad maksudnya, wa illa, dan jika tidak ada ijtihad terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sholat tersebut, waqa'at lahu naflan mutlaqan, maka sholat yang barusan dilaksanakan yang ternyata separoh belum masuk waktu sholat, separoh barulah masuk waktu sholat, sholat tersebut dikategorikannya kalau tidak ijtihad lebih dulu sebelum sholat, tidak ijtihad mencari tahu waktu sholat, maka sholat tersebut hanya dikategorikan sholat sunnah mutlak saja. Artinya kewajiban qadha sholat lihurmatil waktu di pesawat itu masih ada kewajiban qadha. Makanya sebelum sholat dilaksanakan berupayalah mencari tahu. Ya kalau kita mah enak di Indonesia ada muadzin ya kan, speaker gede-gede, kenceng-kenceng, bebas di kita mah, sama dengan di Turki, enak ya. Jadi ya jelaslah dengan cara kita menunggu azan di masjid aja itu juga sudah salah satu bentuk ijtihad. Kalau kita yang awam gitu aja sudah gampang. Tapi juga kita harus ngerti jam juga. Jangan sampai pas bangun kita ngedengar suara azan karena kita dekat masjid gitu ya. Suara azan tapi speakernya speaker luar. Suara azan langsung sholat zuhur. Padahal ternyata ada perlombaan azan. Mas dilihat masih jam 10 duha. Enggak sah sholatnya itu. Sahnya sholat sunnah masuknya kategorinya, tidak sah sholat zuhurnya. Ya, apalagi belum masuk waktunya, jauh pisan atau zuhur. Iya mau waktunya duha. Falau kana yusalli subha, falau kana yusalli, falau kana, maka jika seandainya ada siapa orang yang sholat tersebut, yusalli itu sholat, melaksanakan sholat orang tersebut as-subha untuk sholat subuh, kulla yaumin di setiap harinya, bil ijtihadi dengan cara berijtihad, muddatan terlebih dahulu ya di beberapa masa, muddatan dalam satu masa, thumma tabayyana kemudian terbukti jelas, annahu sesungguhnya orang tersebut kana shollahu ada sholatnya tersebut fi kulli yaumin di setiap harinya, fitil kalmudati selama sepanjang masa yang dia telah lalui tersebut itu qoblal waktu, ternyata belum memasuki waktu. Begini harus pakai gambaran. Jadi makanya kalau kita belajar agama asal saja bisa salah kaprah, asal terjemahan saja bisa salah kaprah, karena kita harus memahami uslubnya, siakul kalam, rentetan kalam harus mengerti, kita harus tahu mantiknya ya, filosofi bahasa, gaya bahasanya gitu. Kita harus mengerti bayan, badi, ma'ani, balaghah, gaya bahasa, prosa kah atau gimana, kita harus pelajari ya. Arud ketika bentuknya prosa kita harus mengerti juga. Harus ada ilmunya. Yang penting ngaji talaki itu berhadapan supaya kita tidak salah paham dari terjemahan yang kita kaji. Begini,
Kita atau seseorang hijrah mau cari nafkah, ya contoh dari Jawa Timur ke Jawa Barat, ke Karawang. Kita yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur baru datang ke Karawang, baru 1 minggu. Kebetulan di Karawangnya di daerah yang ternyata di lingkungan pabrik, di lingkungan area industri. Artinya tidak bisa dengan mudah ditemui masjid yang menggunakan speaker luar, kan begitu kan? Di area industri paling juga speakernya speaker bawah aja, speaker dalam masjid. Umumnya masjid di PT kan begitu kan, speakernya speaker di area situ aja, di area pabrik saja, nggak pakai menara tinggi. Kemudian kecuali masjid utamanya, ya masjid utama biasanya di satu wilayah area industri itu ada satu masjid utama dikelola oleh pengelola. Nah ini mah enggak di tempat itu, kita baru masuk kerja di Karawang, ditempatkan di mes pabrik gitu loh, yang sulit untuk bisa mendengar suara adzan, sulit untuk bisa mendengar suara adzan. Ya barangkali pabriknya baru gitulah, gimana ternyata agak susah, pokoknya jauh gitu, di pangkalan contoh, yang ternyata agak jauh dari masjid. Kita istihad saja. Sholat subuh kan tidak bisa dilihat itunya apa, mataharinya. Paling diperkirakan kita punya aplikasi, akhirnya sholat mengikuti ijtihad dengan menggunakan aplikasi prayer muslim selama 1 minggu gitu loh, selama 1 minggu, karena belum dapat kosan, masih training, entah 1 minggu entah 1 bulan, pokoknya mah di mes. Subuh sholat subuh biasa, perasaannya tepat pada waktunya, pokoknya kering, ini sudah masuk nih waktu subuh, sholat segera, begitu. Sholat segera, nggak dinantikan, sholat saja. Kemudian waktu setelah 1 bulan, ya setelah 1 bulan begitu, pindah agak kampung dikit ke kampung, dekat dari situ kampung. Atau 1 minggu lah, setelah 1 minggu pindahlah ke kampung, diajak sama temennya, yuk di tempat aku aja, di kampung ada orang situ yang kerja di situ. Ternyata pas di kampung dia masih nyalain alarm dengan aplikasi prayer muslim yang tadi, kering waktunya subuh. Kemudian wudhu, pas mau sholat ditegur sama temennya, sholat tahajud nih, bukan subuh, belum waktunya subuh. Udah ini belum, tar deh dengerin dulu, kalau di sini sebelum subuh ada tarhiman dulu, begitu. Jadi marbot masjid, imam masjid tarhim dulu ya 10 menit, itu menandakan kita persiapan waktu subuh. Tadinya udah siap wudhu, ayo ngajak sholat subuh, udah subuh nih, udah masuk katanya, jamaah yuk, ketinggalan nih jamaah. Belum, kata yang punya rumah, kata temannya asli situ. Artinya selama 1 minggu kita di mes, kita sholat belum masuk waktu sholat, tapi sebelumnya kita ijtihad dengan berupaya bagaimana caranya. Oh udah dah, punya aplikasi dengan menggunakan GPS, aplikasi penentu waktu sholat, tapi nyatanya tidak tepat, kurang sekitar 10 menitan, sudah sholat duluan. Nah, bagaimana dong kalau begitu? Wajib tidak mengqadha'nya? Lam yajib alaihi, tidak wajib baginya ya, illa qadha'u subhil yaumil akhiri faqat, tidak wajib mengqadha' seluruh sholat subuhnya kecuali sholat subuh yang terakhir saja, yang ia baru ngeh ternyata, oh saya sholat subuh ini ternyata belum masuk waktu gitu loh. Ayo tuh ke masjid kalau begitu mah. Nah ya berarti dia masih punya kewajiban sholat. Bagaimana? Ya harus dia segera sholat ketika memasuki waktu sholat. Tadi kan sholat nih, sholatnya subuh, terakhir nih di rumah teman, dia sholat subuh. Wih tahajud, kata temannya. Ih bukan subuh, kamu segera cepetan, kesiangan lu. Ih belum, kata temannya.
Yang punya rumah bilang belum. Lah, sudah, ini di alarmku sudah, aku sudah selesai nih, tinggal kamu ngerek baik jangan gitu. Kata temannya belum, bentar lagi ada yang tarhim nih. Kalau truk assalamualaikum di masjid begitu, ternyata tuh ini baru datang marbotnya. Bagaimana dengan tadi, kan dia sudah sholat subuh duluan, dia harus melaksanakan sholat subuh lagi yang hari itu, ya harus sudah masuk waktu sholat. Kalau ternyata dia ngehnya tanpa pengetahuan dari temannya, pokoknya ngeh saja, sholat saja, ternyata belum masuk waktu subuh. Yang terakhir, di hari terakhir baru tahu, hari terakhir baru tahu bahwasannya selama 1 minggu itu dia sholat sebelum memasuki waktu subuh. Dia tahunya kapan? Dia tahunya contohnya setelah pagi jam 6, entah bagaimana caranya, entah dari temannya atau gimana. Kamu sholat jam berapa? Sholat di sini jam sekian. Oh ternyata jam sekian, berarti bukan jam sekian sholat, masuk waktu sholat belum, berarti beda 10 menit dong. Iya, pas dilihat ternyata kuota internetnya yang bermasalah gitu, kuota internetnya bermasalah, atau mungkin GPS-nya, ponselnya bermasalah. Tapi dia sudah beristihad. Maka yang 1 minggu dia sholat sebelum masuk waktu subuh tapi hasil ijtihad tetap sah, tapi yang terakhir dia harus qadha sholat subuh. Karena dia sholat subuh sebelum waktu subuh, ketika sudah waktu subuh dia pikir dia sudah selesai sampai memasuki waktu pagi jam 6, jam 7 sudah habis masaknya waktu sholat subuh. Sedangkan sholat subuhnya di hari itu dia sebelum waktu subuh. Ketika sudah masuk waktu subuh kan dia merasa sudah sholat subuh kok, dia tidak sholat subuh lagi karena baru ngehnya, baru mengerti bahwa dia sholat subuh selama ini sebelum masuk waktunya, dan dia ngehnya itu ketika sudah jam 6 atau jam 7. Maka hari yang terakhir itu dia harus mengqadha sholat subuhnya, tapi hari-hari sebelumnya itu sudah sah, cukup. Li'anna subha kulli yaumin yaqu'anil ladzi qablahu, karena sesungguhnya sholat subuh di setiap hari itu terjadi sah sholatnya untuk mengqadha sholat subuh hari sebelumnya. Sedangkan wa subhul yaumil awwali waqa'a naflan mutlaqan, subuh yang terakhir yang ia sholat sebelum waktunya tiba itu masuk kategori sholat sunnah mutlak. Wa sahha dan sah, ya apa adaun, sholat ada itu sholat di dalam waktunya, sholat di dalam waktunya. Contoh kalau zuhur awal waktu, tengah waktu, akhir waktu itu sholat ada, ya.